Presiden, Nyonya, silakan kemari untuk makan. Nyonya Yin sungguh sangat bijaksana. Presiden, Nyonya, silakan duduk. Sungguh merepotkan Nyonya Yin. Si Yin sungguh beruntung punya seorang istri yang suka memasak. Kalau begitu, kamu pasti sangat suka pulang ke rumah. Apa yang akan dia jawab? Aku kenapa mengharapkan jawabannya? Benar. Hal yang paling menyenangkan setiap harinya adalah makan malam bersama Sisi. Presiden, Nyonya, silakan. Barusan, senyum Yin Xinchen sangat lembut. Pandangannya saat melihatku juga. Saat itu, membuatku merasa kami adalah suami istri yang sebenarnya. Tapi, kami hanyalah suami istri kontrak. Istriku, kamu tidak apa-apa kan? Ya, aku tidak apa-apa. Lihat, mereka sama seperti kita masih muda. Benar istriku. Sepertinya mereka puas dengan makanannya. Syukurlah akhirnya berhasil. CEO Yin, ini adalah kontrak kita kali ini. Kamu lihatlah, apakah ada masalah? Kontrak ini akhirnya jatuh ke tanganku. Si Chen, bagaimana kamu bisa berbuat seperti itu padaku? Siapa? Bukankah seharusnya jelas-jelas aku yang menjadi istrimu? Mengapa kamu bisa menikah dengan sahabatku? Apa yang terjadi? Siapa wanita itu? Dina, kenapa dia bisa muncul di sini? Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Sialan, sebuah kantor pusat grup Lu keluarga Yin ternyata dapat membiarkan orang menyelinap masuk. Kamu ini Jalang Xiao ya? CEO Yin, apa yang terjadi? Presiden, Nyonya, ini hanya sebuah salah paham saja. Si Chen, jika ada masalah kita bicarakan nanti. Sisi, kamu bawa Presiden dan Nyonya untuk istirahat dulu. Baik. Aku sungguh minta maaf karena beberapa masalah pribadi sehingga mengganggu makan kalian berdua. Mohon kalian berdua ikut bersamaku. Nanti kami pasti akan memberikan penjelasan kepada kalian berdua. Nyonya Yin, aku harap penjelasanmu dapat meyakinkanku. Nyonya Yin, kamu benar-benar menganggap diri sendiri sebagai istri CEO? Kenapa harus kamu? Presiden, Nyonya, silakan ke sini. Cuy, Gus Sisi, kamu sungguh tidak tahu malu. Kamu adalah sahabat terbaikku, tapi kamu ternyata merebut priaku. Suamiku. Sembunyi di belakangku, jangan takut. CEO Yin, di mana pengawal kalian? Bukan, aku... Dina, apakah sudah cukup? Si Chen? Jangan begitu galak melihatku. Aku tidak pernah melakukan hal yang bersalah padanya. Tapi dia memukulku 2 kali. Yang pertama saat pernikahanku. Yang kedua adalah hari ini. Si Chen,
Lepaskan aku. Aku ingin memberi pelajaran kepada jalang itu. Si Chen, kamu tidak boleh berbuat seperti ini padaku. Aku yang seharusnya adalah istrimu. Kamu, bagaimana bisa menikahi sahabat terbaikku? Kenapa kamu bisa menangis? Hari ini, jelas-jelas yang seharusnya menangis adalah aku. Dina, aku peringatkan sekali lagi. Cukup. Aku tidak percaya kamu akan melakukan sesuatu padaku. Maaf, kamu jangan salahkan aku. Xiao antar presiden dan nyonya istirahat lebih dulu. Aku harap CEO Yin dapat memberi kami penjelasan yang memuaskan. Perusahaan Korea tidak akan bekerja sama dengan pria yang tidak setia dan berkhianat. Istriku, ayo kita pergi. Tidak tahu mengapa, aku selalu merasa gadis yang punya tawa yang begitu bersih dan pandangan mata yang jernih. Bukan wanita yang seperti itu. Kenapa? Milan tidak cukup menarik untukmu dan rela untuk kembali? Chen, aku salah. Aku benar-benar tahu kalau aku salah. Aku tidak mau pergi ke Milan. Aku tidak mau menjadi model. Aku ingin menikah denganmu. Aku ingin melahirkan anakmu. Gu Sisi hanyalah hadiah yang kuberikan untukmu. Hah? Kamu bagaimana boleh menikah dengan hadiah dan mengabaikan orang yang memberimu hadiah? Si Chen, aku kembali. Aku sudah kembali ke sisimu. Hadiah itu sudah bisa dikembalikan. Hadiah? Apa yang terjadi? Pandangan apa itu? Apakah menurutmu berpura-pura kasihan bisa menang dariku? Si Chen, aku benar-benar mencintaimu. Sungguh. Lalu aku memberikan malam pertama sahabatku sebagai hadiah untukmu. Itu hanyalah kompensasi karena aku pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal saja. Si Chen, kamu tidak boleh seperti ini padaku. Itu terlalu tidak adil. Dia hanyalah hadiah saja. Aku baru adalah kekasihmu. Hadiah? Rupanya malam itu benar-benar dirancang olehmu. Kucing liar? Sialan, kenapa bisa jadi seperti ini? Si Chen, kamu lihat aku. Kamu tidak boleh menikah dengan sebuah hadiah. Aku baru adalah orang yang ingin menikah denganmu. Sekarang aku sudah kembali. Kita baik-baik bersama ya. Kamu ceraikan dia, lalu kita menikah. Aku juga bisa melahirkan anak untukmu. Kamu ingin berapa? Aku akan lahirkan berapa? Xiaoya, kamu beritahu aku. Kenapa harus berbuat seperti itu? Bukankah kita adalah sahabat baik? Bukankah kita adalah sahabat yang saling mendukung sejak kecil hingga dewasa? Kenapa harus menjebakku? Xiaoya, kamu beritahu aku kenapa harus berbuat seperti itu? Xiaoya masih bertanya kenapa? Untuk apa pura-pura suci? Sungguh menjijikkan. Itu adalah Hair of the Ocean yang aku impikan. Kenapa bisa dipakai oleh Gu Sisi? Kenapa kamu selalu merebut semua yang aku suka? Kenapa? Kamu ternyata bertanya padaku kenapa? Bertahun-tahun, aku sudah muak padamu. Aku sudah muak melihatmu menatapku dengan kasihan. Menatap dengan kasihan? Tidak, aku tidak pernah melakukannya. Hatiku sangat sakit. Gu Sisi, bukankah kamu hanya punya satu lapisan yang lebih banyak dariku? Sudah membuatmu sangat tinggi? Tapi memangnya kenapa? Bukankah kamu sekarang sama saja tidak punya apa-apa?
Xiaoya, apa yang terjadi saat itu? Aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak pernah menatapmu dengan kasihan. Aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku yang paling baik, berbagi segalanya bersama. Aku pikir seluruh dunia dapat meninggalkanku, hanya kamu seorang yang tidak akan. Cukup, jangan bicara lagi. Gu Sisi, kamu tidak merasa jijik, tapi aku merasa jijik. Wanita sepertimu sudah ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh seluruh dunia. Kamu ditinggalkan oleh orang tua kandungmu sejak kamu lahir. Walaupun kamu dipungut oleh orang, kamu tetap akan ditinggalkan oleh keluargaku. Zhao Zegang awalnya bilang dia begitu mencintaimu, tapi tetap meninggalkanmu demi uang. Sekarang akan semakin banyak orang yang akan terus meninggalkanmu karena kamu. Kamu adalah orang yang begitu menyebalkan. Kucing liar. Si Chen, aku ada di sini, jangan ke sana. Sial, ingin pergi begitu saja kah? Gu Sisi, jangan pura-pura. Sekarang hatimu ingin bangga, maka berbanggalah. Kamu hanya kehilangan sedikit saja, tapi kamu malah merebut pacarku, mengandung dan menjadi istrinya. Gu Sisi, kamu kembalikan segalanya padaku. Maka hubungan kita selama bertahun-tahun impas. Dina, kamu cukup. Si Chen? Si Chen, jangan seperti ini padaku. Aku sudah tahu aku salah. Aku menelponmu, tapi tidak menyambung. Aku mengirim email, tapi kamu tidak membalasnya. Si Chen, karena Gu Sisi tidak mencintaimu, kamu tidak perlu untuk melanjutkan pernikahan tanpa cinta ini. Bukankah kita masih memiliki perasaan? Aku sekarang bersedia menikah. Aku bersedia melahirkan anakmu. Si Chen, ayo kita menikah. Menyingkirlah. Si Chen, bagaimana kamu boleh memintaku menyingkir? Si Chen, ayo kita menikah. Aku sudah tahu aku salah. Aku benar-benar sangat mencintaimu, Si Chen. Wanita ini begitu tidak pernah merasa puas. Sungguh menjijikkan. Dina, saat kamu mengirim Gu Sisi ke atas ranjangku, maka di antara kita sudah berakhir. Aku, Yin Si Chen, tidak bisa dijebak oleh wanita sepertimu. Menyingkirlah. Si Chen, Yin Si Chen, kamu jangan memaksaku. Oh, apa yang bisa kamu lakukan? Bukankah grup keluarga Yin sangat peduli dengan kerjasama dengan perusahaan Korea? Pemandangan barusan, bukankah Presiden Korea dan istrinya sudah melihat dengan jelas? Jika aku tidak menjelaskan pada mereka, aku khawatir kerjasama kalian akan gagal kan? Dia ternyata benar-benar memikirkan ide ini. Sungguh memandang diri sendiri hebat. Selama aku tidak menjelaskannya dengan jelas, maka Gu Sisi adalah wanita jalang yang tidak tahu malu yang menggoda suami sahabat sendiri. Apakah menurutmu Presiden perusahaan Korea akan meneruskan kerjasama dengan grup keluarga Yin? Kamu mengancamku. Tidak, aku hanya terlalu mencintaimu. Aroma Yin Xinchen ini baru adalah pria yang diinginkan oleh Lin Xiaoya. Jadi kamu menggunakan cara ini untuk mencintaiku? Benar-benar lucu. Hah? Sayangnya aku tidak peduli. Si Chen, jangan pergi. Nona Dina, silakan kamu tinggal di sini. Jika kamu melawan, kami tidak segan-segan menggunakan kekuatan karena kamu menyusup masuk ke perusahaan. Kami dapat menganggapmu sebagai mata-mata bisnis. Xiaoa,
Apakah adegan barusan sudah direkam? Benar, CEO. CEO, Nyonya Muda ada di toilet. Hadiah. Rupanya perasaan selama bertahun-tahun hanyalah hadiah untuk diberikan kepada pria lain. Hadiah. Gu Sisi! Gu Sisi, kamu keluar! Hinsi-chan, untuk apa dia datang ke sini? Hinsi-chan, apakah kamu sudah tahu semuanya dari awal? Sebab itu kamu menggunakan selembar cek untuk memintaku pergi. Rupanya kalian tahu segalanya. Hanya aku seorang yang bodoh yang masih percaya kalau masih ada kehidupan di dunia ini.